warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aat Maratun Solehah, mahasiswi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu ilalil hadis dan ilmu mazazil hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hadis Perspektif Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Marhumah Magister. Langsung saja, ilmu ilalil hadis dan ilmu mazazil hadis yang akan kita bahas mengenai konsep, objek, urgensi, metode, dan contohnya. Ilmu ilal al-hadis. Ilah adalah cacat yang tersembunyi yang tidak terlihat secara langsung dalam penelitian terhadap suatu jalur sanadnya. Nah, ilmu ilal al-hadis merupakan ilmu yang membahas ataupun menerangkan sebab-sebab tersembunyinya dan tidak nyatanya yang dapat mencacatkan suatu hadis tertentu, seperti menyambung yang mengkoti, memarfukan yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke dalam hadis yang lain, dan menempatkan sanad pada matannya yang bukan semestinya, dan lain sebagainya. Nah, ilah hadis di sini bisa terdapat pada sanad maupun matan. Setelah kita memuat konsep dari ilmu ilalal hadis, sekarang kita bicara tentang urgensi dari ilmu ilalal hadis sendiri. Di mana urgensi dari ilmu ilalal hadis yaitu untuk menetapkan apakah suatu hadis tersebut makbul dalam artian dapat diterima ataupun mardud yaitu ditolak. Kemudian kita perlu mengetahui objek dari ilmu ilalal hadis sendiri, di mana objek dari pembahasan ilmu ini adalah sanad dan matan suatu hadis, serta kitab-kitab yang memuat penilaian dan kritikan terhadap para perawi hadis atau yang termuat dalam kitab Rijal al-Hadis. Lalu metode dari ilmu ilal al-hadis, di mana Abdurrahman Ibnu Mahdi mengungkapkan, untuk meneliti ilah hadis diperlukan intuisi yaitu ilham, dan dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalkannya, dan berpengetahuan yang mendalam tentang tingkat kedobitan para periwayat hadis, dan yang terpenting adalah ahli di bidang sanad dan matan hadis. Kemudian Ibnu Al-Madini memberikan petunjuk bahwa untuk meneliti ilah hadis ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, meneliti seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna, dan yang kedua, seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis sebelumnya. Ilal al-hadis ada kitab dan tokohnya. Yang pertama ada kitab At-Tarikh wa al-Ilal karya Al-Hafiz Yahya bin Ma'in tahun 158 sampai 233 Hijriah. Yang kedua ada kitab Ilah al-Hadis karya Imam Ahmad bin Hambal tahun 164 sampai 241 Hijriah. Yang ketiga ada kitab Al-Musnad al-Mu'allal karya Al-Hafiz Ya'qub bin Syaibah As-Sadusi Al-Basri tahun 209 sampai 262 Hijriah. Yang keempat, ada kitab Al-Ilal karya Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi tahun 209 sampai 279 Hijriah. Yang kelima, ada kitab Ilal Al-Hadis karya Imam Al-Hafiz Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi tahun 240 sampai 327 Hijriah. Dan yang terakhir yang keenam ada kitab Ilal Al-Waridah fil Abaditsi An-Nabawiyah karya Imam Al-Hafiz Ali bin Umar Ad-Darukuni tahun 302 sampai 385 Hijriah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Amri bin Amir qala sami'tu Anas bin Malik qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani Amr bin Amir an Anas bin Malik qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddo inda kulli salatin qultu kaifa kuntum tasna'un qala yujzi'u ahadanal wudu' ma lam yuhdis. Bicara mengenai proses, di mana salah satu contohnya dari kitab Ilal milik Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian untuk memperkuat argumen keilhatan hadis tersebut,
dilakukannya kegiatan takhrij hadis untuk mengetahui variasi sanad dan matan hadis yang setema. Kemudian meneliti kualitas dari para perawi serta melihat ketersambungan sanadnya. Setelah itu kita perlunya melihat ataupun mengetahui letak dari keilatan hadis tersebut. Dengan dilakukannya tahrij hadis untuk mengetahui variasi sanad dan matannya, dari hasil tahrij tersebut didapatkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Pun contoh illah yang terdapat pada sanad hadis sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Afwan qala haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana bin Abi Atiq an Abiyah qala inna Abu Bakri Shadiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwaku mataharatul lil fami mardatul lirabbi. Dari contoh tersebut diketahui kualitas sanadnya memenuhi kriteria hadis sahih, akan tetapi sanad hadis tersebut terputus ataupun maqtu. Dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq merupakan hadis yang berilat pada sanadnya, di mana terdapat rawi yang hilang sehingga sanadnya terputus. Di samping itu, dari keterangan yang didapatkan dari kitab Ilal Ibnu Abi Hatim, bahwa kemungkinan perawi Hammad bin Salamah dan Ibnu Abi Atiq melakukan kesalahan dalam penyebutan perawi pertama, yang seharusnya Aisyah radhiyallahu anhu menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Adapun contoh illah yang terdapat pada matan hadis, sebagaimana hadis tentang lafaz tahmid sebagai pembuka Al-Fatihah dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakri wa Umar wa Utsman fakanu yastaftahun bilhamdulillahi rabbil alamin la yazkurun bismillahirrahmanirrahim fi awal qari'ah wala fi akhir, yang artinya, aku pernah sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka memulainya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada awal maupun akhir bacaan. Rekan contoh tersebut proses illah dari hadis pada matan tersebut mengambil dari kitab Al-Ba'id Al-Hadsid Syarh Istiqsar Ulum Al-Hadis karya Ahmad Muhammad Syakir yang merujuk kepada kitab Ulumul Hadis milik Ibnu Shalah. Metode keilatan hadis tersebut ialah dengan mentahrij hadis-hadis yang setema untuk membandingkan variasi sanad dan matannya, sehingga dapat diketahui jika terdapat lafaz yang hilang atau terdapat lafaz yang tersisih. Kemudian kita pun perlu mengetahui letak keilatan dari hadis tersebut, di mana terdapat ilat pada matan hadis. Dan terdapat juga kalimat sisipan atau idraj yang mengindikasi bahwa kalimat tersebut merupakan penjelasan dari peniadaan membaca basmalah dalam sholat. Itulah uraian dari ilmu ilal al-hadis. Selanjutnya saya akan menguraikan mengenai ilmu majaz al-hadis. Bicara tentang konsepnya, majaz secara etimologis berasal dari kata zaza al-syai'a yayuzu'u. Artinya, seseorang telah melewati sesuatu, maka dia telah melewatinya, yakni kata yang dialihkan dari makna asalnya, kemudian digunakan untuk menunjukkan makna lain yang mempunyai kesesuaian dari makna asalnya. Kemudian secara istilah, majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna yang dibuat untuknya ataupun makna aslinya dalam istilah taktub, karena terdapat keterkaitan ataupun alaqah dan indikator ataupun qarinah yang menghalangi pemakaian makna aslinya. Dapat disimpulkan ilmu majaz al-hadis adalah ilmu yang mengkaji redaksi matan hadis yang disinyalir tidak digunakan untuk menunjukkan makna asli yang melekat padanya, karena adanya hubungan alaqah di antara kedua makna tersebut serta adanya indikator atau sebab, yaitu qarinah yang menghalangi penggunaan kata tersebut dari makna aslinya. Kemudian kita perlu mengetahui urgensi dari ilmu majaz al-hadis, yaitu untuk menentukan hadis Nabi yang harus dipahami secara hakiki ataupun harus dipahami secara majazi. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan,
Bahkan ada kalanya pemahaman berdasarkan majas itu merupakan suatu keharusan, atau jika tidak, orang akan tergelincir dalam kekeliruan. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya majas. Yang pertama, jika diungkapkan secara hakiki, maka akan terasa berat dan mengandung konotasi yang berlebih-lebihan. Yang kedua, apabila ungkapan hakiki mempunyai konotasi yang rendah dan tidak sopan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan ungkapan yang indah baik lafaz dan maknanya yang tidak bisa diungkapkan apabila menggunakan bentuk hakiki, seperti yang terdapat dalam mujanasah atau persesuaian makna dan muqabalah atau pertentangan makna dan syair Arab. Macam majas, yang pertama ada majas lugawi yang diartikan sebagai makna majas yang dimengerti berdasarkan akal pikiran atau penyandaran fiil dan sesamanya pada yang semestinya. Yang kedua yaitu akli, diartikan sebagai penyandaran fiil atau sesamanya pada yang tidak semestinya disandarkan, yang karena hal tersebut adalah alaqoh dan korinah yang menghalanginya, penyandaran yang pada semestinya tersebut. Kemudian majas lugawi ini terbagi menjadi 4, yaitu ada mufrad, mursal, mufrad, isti'arah. Yang keduanya berlaku pada kata muraqab, mursal, dan muraqab isti'arab. Adapun objek dari ilmu majas al-hadis yaitu objek kajian ilmu ini yaitu semata-mata hadis Nabi yang disinyalir atau dirasa harus dipahami secara majasi dan tidak dipahami sebagai makna aslinya atau makna hakiki. Adapun metodenya yang perlu diketahui, yang pertama, mengetahui setting historis hadis itu munculnya bagaimana. Adapun contoh dari ilmu majas al-hadis yaitu bentuk majas dalam hadis-hadis tentang perbuatan Tuhan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana diriwayatkan Nabi dari Allah berfirman, "Jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berlari." Sementara Syarif Ridho menjelaskan penafsiran majas dalam hadis tersebut sebagaimana dalam pernyataannya. Hadis ini mengandung majas karena yang dimaksud dari hadis tersebut adalah perbuatan baik yang sedikit akan dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih besar. Hanya saja Nabi menggunakan kata taqarrub atau dalam artian mendekat, sebagaimana ungkapan yang berarti memberikan pahala, bukan sebagai makna aslinya, sehingga seakan-akan Tuhan mendekat orang yang berbuat sesuatu yang berpahala dengan cara menggunakan ungkapan majas dan perluasan makna. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan baik dalam penyampaian materi maupun pelafasannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.